Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asbaha li umurid dunya hazinan. Barang siapa yang masuk waktu pagi, oke, pagi-pagi, terhadap perkara dunianya susah, pagi-pagi nyusahi urusan dunia, kan bangun tidur nih, sedang fresh-freshnya, kan malam sudah istirahat, mungkin sudah zikiran, tiba-tiba di pagi itu nyusahi urusan dunia. Ini saya baca kitab. Faqad asbaha sakhiton Allah, maka orang tersebut benar-benar murka terhadap Allah. Jadi yang pada waktu pagi kok terus dengan urusan dunianya yang ruwet kayak gini terus susah, ya manusiawi ya. Lah yang ruwet kok tidak susah gitu. Pagi-pagi ruwet terus susah. Faqad asbaha sakhiton Allah, sama saja benar-benar sudah murka terhadap Allah. Artinya tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Ini ada tafsirnya, nanti tidak malah keliru. Wal makna man hazina ala umurid dunya faqad ghadiba 'ala Allah. Ini hanya tidak di pagi saja kalau gini, pada waktu apapun. Artinya adalah siapa yang menyusahi perkara dunianya, maka benar-benar telah marah kepada ketentuan Allah. Artinya gitu. Li'annahu lam yardha bi qada'illah. Karena apa? Karena orang tersebut tidak ridho atas keputusan Allah, walam yasbir ala balaihi, dan tidak sabar atas ujian Allah, walam yu'min bi qadarihi, dan tidak iman terhadap takdirnya Allah. Padahal rukun iman yang terakhir kan iman dengan qada dan qadar, artinya segala yang terjadi khairihi wa syarihi itu atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita perlu belajar. Jadi suatu pagi Rasul berjumpa sahabat-sahabatnya di masjid, terus ditanya oleh beliau, kaifa asbahtum ya ibadallah? Sahabat jawab, asbahna amanna billah. Alhamdulillah ya Rasul, pagi ini kami iman kepada Allah. Asbahna amanna billah. Ditanya oleh Rasul lagi, wa ma alamatu imanikum? Apa tanda imanmu semua pagi ini? Kok ngomong tandanya iman kepada Allah? Nahnu naskuru birraha wa nasbiru alal bala wa nardo bil qadha. Pagi ini kami mensyukuri segala nikmat Allah, kami sabar atas ujian Allah, dan kami ridho atas takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal jangan hidup di dunia ini kan adanya tiga itu, ujian, cobaan. Itu, kalau tidak diuji, kadang-kadang diuji dengan kenikmatan, kadang-kadang diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan.
Pokoknya dunia kayak gini lah, adanya itu kayak gitu. Nek mencari kesenangan hakiki tidak akan pernah ada. Sebab setelah senang itu nanti sebentar lagi kadang kita terus susah. Makanya di dalam hadis qudsi Allah mengatakan malam yaskur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yardo ala qodoi fal yakhruj min tahti samai wal yatlub robban siwaya. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, tidak sabar atas ujianku, dan tidak ridho atas takdirku, silahkan keluar dari kolong langitku dan carilah Tuhan selain aku. Itu ancaman Allah di dalam hadis qudsi. Artinya sebisa-bisanya, ayo kadang-kadang pagi sudah diuji gitu, itu bangun tidur itu sudah diuji. Artinya setelah alhamdulillahilladzi, apa doa bangun tidur itu? Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah doa kayak gitu kadang-kadang terus masuk ke WC ada ujian. Misalkan sirat tergesa-gesa di situ ada orang lain nampaknya di dalam WC, lah mangkelah ujian pula. Cepat, kadang-kadang diuji kayak gitu. Jadi ujian tidak harus besar. Untuk uji itu tidak harus sesuatu yang besar dan sesuatu yang berat. Kadang-kadang slopnya dipakai anaknya, lah marah pula. Itu ujian kecil. Padahal baru saja alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Atau sudah elok-elok, sudah sholat subuh dan yang lain-lain, duduk biasanya lah disandingin kopi orang rumah, kok ndak ketik kopi, marah pula orang yang belum bangun. Ujian itu ujian. Jadi itu uji terus, tidak ada hidup di dunia kok mulus. Usul intinya kayak gitu, tidak ada kok mulus. Li'anna kullama waqa'a fid dunya, sebab sungguh semua yang terjadi di dalam dunia fahuwa biqadaillahi ta'ala wa qadarihi. Semua yang terjadi ini atas ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan semuanya lantas sewaktu jelek ini takdir, tidak. Artinya gini, mohon maaf, karena kita kan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu tengah-tengah, dalam tauhidnya pun tengah, tidak seperti Mu'tazilah yang selalu mengutamakan bahwa mendewakan kekuatan dan pikirannya. Itu Mu'tazilah. Artinya apapun itu atas inisiatifnya. Atau Qadariyah yang hanya nyeles saja dengan Allah. Enggak. Kita kan tengah-tengah, sebab kita oleh Allah diberi juz ikhtiari yang pertama. Yang kedua, kita diberi akal oleh Allah, pikiran. Terus Allah menciptakan kebaikan dan Allah menciptakan kejelekan. Lah dengan juz ikhtiari kita dan dengan pikiran dan akal kita, kita disuruh milih. Makanya juz ikhtiari. Lanjut terus, di saat kita melakukan kebaikan, adab atau etikanya kita kepada Allah adalah wa ma min hasanatin fa minallah. Sesuatu yang baik yang kita kerjakan, kembalikan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi wa ma min sayyiatin fa min naksik, wa ma min sayyiatin fa min naksik. Kalau apa-apa yang kita perbuat dilalah, walaupun itu takdir umpamanya, dilalah kok tidak baik, kembalikan kepada diri kita sendiri. Ini etikanya kita. Kalau baik, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau pas itu takdirnya jelek, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ya Allah, ini kesalahan saya, ini kekhilafan saya, ini karena kita tidak doawan saya dan yang lain. Itu etika kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat senang dengan orang yang kayak gitu, mengakui kesalahan, mengakui kekurangannya. Insyaallah qadarihi dan takdirnya Allah. Wa man tawaddu'a li ghaniyin
lighinau faqad dzaba sulusatini. Barang siapa yang tawadhu, tawadhu itu rendah hati ya, lighoniyin terhadap orang kaya, lighinahu karena kekayaannya. Tawadhu patuh dengan orang kaya, tetapi tawadhu kita itu karena hartanya. Tawadhu terhadap orang kaya, tetapi karena hartanya. Faqad dhahaba sulusatinihi, maka telah hilang 2/3 dari agama orang tersebut. Jadi kalau dengan orang kaya jelas dia orangnya baik, amalnya baik, ahli sedekah, memang baik dengan sesama, kita tawaduknya bukan karena kekayaannya, tetapi karena akhlaknya. Tapi kalau karena hartanya 2/3 dari agama kita sudah terkikis sebab tawaduk terhadap orang kaya. Tak ulangi lagi, tawaduk terhadap orang kaya yang mengurangi, menghilangkan 2/3 agama ini di saat tawaduk karena hartanya. Begitu juga dengan pejabat karena jabatannya. Allah. Aili anna syari'ata, alasannya apa? Karena sesungguhnya syariat yakunu bita'dimin nas, ayyakuna ta'dimun nas li ajli solahihi. Sebab agama kita ngatur bahwa seseorang yang mengagungkan, menghormati manusia, menghormati sesama, itu karena kebaikannya. Kalau kaya, delalah kaya, tetapi memang baik kelakuannya, sopan santun, dermawan, ya hormat karena kebaikannya. Itu aturan agama kita. Wali ajri ilmihi, dan karena arah ilmu. Jadi orang itu diagungkan, dihormati, pertama karena amalnya, yang kedua karena ilmunya, bukan karena hartanya atau jabatannya. Duna ta'dimi li ajli malihi, bukan takdim karena arah hartanya. Ini ulama ya teliti, alasannya apa kok tidak boleh karena harta terus kita takdim atau tawadhu. Li fa innaman akramal ahanal ilma masolah. Sebab kebanyakan, ini mungkin tidak semuanya, sebab orang yang memuliakan manusia karena harta, menghormati manusia karena harta, ini biasanya meremehkan ilmu dan meremehkan kebaikan. Bahkan sampai ngomong, apa tak beli. Kasus saja karena harta kan bisa dibeli. Jadi kebenaran saja sampai bisa dibeli dengan uang. Mau hormat, harus kita munduk-munduk dikasih duit. Ini kan takdim kita karena duitnya. Jadi kebanyakan orang yang memuliakan orang lain karena harta, ini meremehkan ilmu dan meremehkan kebaikan. Sementing aku dikasih duit, sudah, entah tidak mikir lagi. Baik apa tidak, sudah tidak dicerna lagi. Sementing dapat duitnya. Allah. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruhu. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, labudda likulli mu'minin fi sairi ahwalihi min salasati asya. Wajib atas tiap-tiap orang mukmin di dalam seluruh tingkah lakunya dari 3 hal. Seharusnya atau wajib bagi orang mukmin di dalam seluruh tingkah lakunya itu ada 3 hal. Amrin yamtasiluhu, yang pertama, perintah yang diikuti, artinya perintah Allah diikuti. Wa nahyin yastanibuhu, ada larangan Allah dihindari.
wa qadarin yardobi, takdir yang dia sendiri ridho atas takdir tersebut. Ini tiga hal ini. Seharusnya di dalam diri seorang mukmin itu ada tiga hal ini. Pertama, di saat ada perintah dikerjakan, di saat ada larangan dijauhi, di saat ada takdirnya Allah kita ridho. Sebab takwa atau perintah atau taat, takwa atau taat saja, taat itu ada dua ujung. Taat itu ada dua ujung. Pertama, taat di dalam menjalankan perintah. Yang kedua, taat atau ibadah di dalam menghindari maksiat. Jadi taat itu tidak hanya kok sholat, puasa, beribadah, tapi taat yang kedua ini menghindari maksiat ini lebih berat apa lebih ringan menurut jenengan? Lebih ringan atau lebih berat? Lebih menjalankan taat apa lebih berat menghindari kemaksiatan? Galau-galau berat. Tapi masih lebih berat menghindari maksiat. Makanya misalkan di rumah saja, di rumah diam, itu kadang lebih selamat. Tetapi kalau sudah bisa caroe, kalau di rumah diam tapi hatinya gerutu ya sama saja. Di rumah tapi gerutu, jangan pula waktunya jualan hujan ini gerutu. Jadi itu maksiat hati, maksiat yang tidak nampak. Jadi saya ulangi, taat atau ibadah itu ada dua ujung. Pertama, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, menghindari, menjauhi larangan Allah. Lebih berat menjauhi larangan Allah. Loh, kita ini di saat misalkan setelah ibadah atau taat apapun, lo kadang-kadang keluar langsung nengok sesuatu yang diharamkan kok. Dan itu sulit untuk dihindari. Sayang pula tuh, bodinya elok. Nah kan sayang, dan lihat itu sudah maksiat. Atau setelah jamaah, misalkan dari maghrib sampai isya gini kita sudah taat, terus tiba-tiba di luar ada orang gunjing, enak pula ya. Terus mas sampai mana tuh? Ndak lagi, ndaklah apa kali, terus dikejar. Ternyata lebih sulit untuk menghindari maksiat. Makanya nilainya lebih besar. Menghindari maksiat ini nilainya lebih besar. Sebab penuh tantangan, sesuatu yang tidak disenangi. Kalau taat kan sudah nampak ada pahalanya. Mungkin yang punya angan-angan surga ya nanti dikasih surga kan gitu. Sampai mana tadi? Kita teruskan. Fayambai manayihin fa'aqallah halatil mu'mini la yakhlu fiha min ahadi hadhil asya. Nah, minimal. Kita nih tiga-tiganya kan sulit rasanya. Pertama untuk taat, setelah itu menghindari maksiat, terus ridho. Ini nampaknya sulit. Beliau isi bijaksana, isi alhamdulillah, isi ada kebijaksanaan. Umpama kita dituntut kayak gini-nian, ya memang sebenarnya kayak gini, tapi kan tidak mungkin. Setiap hari kita tidak salah itu nampaknya tidak akan pernah. Mungkin pun enggak. Mungkin pun enggak kita tidak maksiat tiap hari. Rasanya tidak mungkin gitu. Pasti tetap ada maksiatnya. Entah maksiat bentuk apapun. Nah, minimal faqalla halatil mu'mini la yakhlu fiha min ahadi hadil asya. Ya minimal tidak sepi dari salah satu tiga ini. Umpamanya ya minimal bisa taat walaupun ada maksiatnya. Ini kan sudah ada kebaikannya. Atau pas tidak taat tetapi tidak melakukan maksiat. Atau pas kedua-duanya ya tidak taat maksiat tetapi kan ridho dengan takdir Allah Subhanahu. Minimal dari tiga ini ada tiap hari yang kita kerjakan. Tapi alhamdulillah mungkin kan banyak taatnya walaupun nanti sebentar maksiat. Ya pakai hadis pula kok. Artinya di saat maksiat kan ya wa'at bi isayyatal hasanata tamkuha wa kholiqin nas bi hulukin hasanin kan gitu. Ada nuyi juga, ada yang untuk nyiram, ada siramannya. Setelah melakukan kejelekan, kesalahan dalam kata hadis Rasul kan, terus ikutlah amal jelek itu dengan kebaikan.
maka niscaya kebaikan ini akan melebur kejelekan yang sudah kita pede saja. Jadi rasa terlalu takut lah. Alhamdulillah. Nah, misalkan bar nengok macam kau, misalkan ada bodelo, astagfirullahaladzim, atau cepet-cepet wudu ala sebagai kafarat. Wudu, tapi dosa dari mata kok, cepet wudu, hilang nanti jatuh. Nendang temennya, terus kita istighfari terus wudu hilang. Saya pakai itu. Fa'ad bi isayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin. Ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, dan berperilakulah sesama manusia dengan baik, maka akan dilebur dengan kebaikan yang kita lakukan. Itu maha rahmannya Allah. Artinya sebanyak-banyak dosa kita, setinggi-tinggi maksiat kita, seluas-luas maksiat kita, masih luas rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kecil hati, Allah maha rahman maha rahim. Ya, sebagai manusia biasa kan wajar loh. Setelah baik kok jelek, itu wah, ya karang manusia. Kalau tidak manusia mungkin tidak melakukan itu, karena namanya manusia. Man itu orang, manusia yang dilalaikan, namanya sudah man kan orang, manusia ayo berarti mau tidak mau tetap selalu salah. Makanya kullu bani Adam khotoun, tiap-tiap anak Adam itu banyak kesalahan atau tukang salah. Tetapi sebaik-baik yang bersalah, yang khilaf adalah yang meminta ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi lahu alzama yulzimu ayul zima himmaha qalbahu. Dan sebaiknya seorang mukmin itu selalu di dalam cita-citanya, himmah itu cita-cita, di dalam cita-citanya wa yuhaddisa biha nafsahu wa ya'khudhu al-jawari habiha fi sa'iri ahwalihi. Ini maksudnya. Dan sebaiknya orang mukmin itu di dalam cita-cita itu artinya yang diinginkan. Itu adalah hatinya selalu membisiki, selalu mengatakan bahwasanya, hatinya itu selalu mengatakan bahwasanya ini loh perintah Allah, ini loh larangan Allah, ini adalah takdir Allah, kan gitu maksudnya. Jadi hatinya dilatih untuk mengatakan ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini takdir Allah. Nah kalau sudah nanti hati kita selalu diajak ngomong kayak gitu, nanti kan, oh ini perintah Allah, iya, oh aku lakukan. Oh ini larangan Allah, iya, oh aku hindari. Oh ini takdir Allah, ya iya, oh aku harus ridho. Ini tiga hal ini. Jadi hatinya selalu diajak ngomong. Atau hatinya yang ngomong apa kita yang ngomong sebenarnya? Coba, yang ngomong itu kita apa hati? Murah dengar. Wa yuhad qalbuhu wa yuhaddisu biha, dengan hatinya. Kan terus disalurkan nanti di dalam seluruh anggota badan. Sebab hati ini atau rasa ini adalah rajanya. Jadi rajanya itu hati. Nah, anggota tubuh ini rakyatnya, masyarakatnya anggota tubuh kita. Jadi di saat hatinya baik, nanti ngatur rakyatnya juga dengan baik. Ini hatinya tidak baik, rajanya, nanti masyarakatnya pun dia tidak akan baik. Jadi tiga hal ini penting lah. Minimal dari tiga ini kita bisa tahu, oh ini perintah, ini larangan, ini takdir. Ini perintah, ini larangan, ini takdir. Delalah kok yang perintah tidak kita kerjakan, tentunya kan hati ini ngomong, astagfirullahaladzim. Sudah tahu ini perintah kok tidak saya lakukan. Atau kalau kewajiban, ya tetap kita qadha. Umpamanya sengaja tidak sholat atau lupa tidak sholat, umpama
Yang agak berat sholat itu apa? Sholat apa yang agak berat? Yang agak dirasakan paling berat sholat apa? Isya, asar, sebabnya? Ya mungkin asar ada saja orang kan macam-macam. Karena asar itu pas jam tanggung, pamannya kan mau berhenti kerjaannya tanggung, akhirnya teruskan sampai maghrib. Nah, terpaksa kan tidak sholat asar atau isya yang isya karena kecapean lepas maghrib langsung tidur sampai subuh kan tidak sholat isya. Ayat kalau kewajiban kita susuli dengan qadha. Pokoknya sholat itu bagaimana bentuknya dikodok saja. Sebagai bentuk adab kita kepada Allah, walaupun Allah tidak ngutangke waktu, tetapi kita sebagai hambanya ya Allah, ini penyesalan saya kodok. Itu yang wujub wajib. Sampai mana tadi? Ya al-maqalatu asaniyatu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Makalah yang ketiga dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini rajanya, mungkin awal-awal wali itu Abu Bakar As-Siddiq. Sebab orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki memang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling dekat dengan Rasul juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wa awwalu man amana bihi minarijali Abu Bakrin Siddiqi sahibil gha'i sahibil ghari wasiddiqiyah. Abu Bakrin sahibil ghari wasiddiqiyah. Pertama kali dari golongan laki-laki yang masuk Islam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wa minan nisa'i Khadijatun ladzi sabbatallahu fi qalbahu. Dari golongan perempuan adalah Sayyidah Khadijah. Wa minal mawali Zaid bin Harisah. Dari golongan hamba saya adalah Zaid bin Harisah. Wa minal ariqo, dari golongan budak atau mawali itu hamba yang dimerdekakan ya. Kalau ariqo ini hamba yang belum dimerdekakan, itu adalah Bilal, sahabat Bilal. Makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, sekali Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang notabene masih keturunan Rasul, itu ya derajatnya masih tetap tinggi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Menurut jenengan tinggi siapa? Menurut jenengan? Jelas tetap tinggi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang membelani Rasul, beliau yang mengantar Rasul hijrah. Di mana saja Rasul, di situ ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di mana beliau mengorbankan seluruh hartanya untuk kepentingan perjuangan Rasul, sahabat Abu Bakar. Maka suatu hari pernah Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, tolong sebutkan kebaikan Umar. Malaikat Jibril, laukanal bahru midadan, seandainya laut itu sebagai tinta, wal wasyajaru aklaman, dan pohon-pohon itu sebagai penanya untuk mencatat kebaikan sahabat Umar, ini tidak akan cukup. Habis air laut mau tinta itu tidak akan cukup untuk nulis kebaikan sahabat Umar, saking banyaknya kebaikan. Terus bertanya lagi sekarang, tolong sebutkan kebaikan Abu Bakar. Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Kebaikan Umar yang kayak gitu tuh baru satu kebaikannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kayak apa beliau? Imannya paling kuat. Tidak ada orang yang sekuat imannya seperti kuatnya imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cintanya juga paling kepada sahabat, kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang pertama, ini menurut guru saya malah mbah-mbahnya wali itu ya Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimanapun juga
Misalkan ini ada wali kutub, ini wali kutub, wis tetap tidak akan bisa mengalahkan. Tidak akan bisa yang mengalahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu saja sewaktu di Gua Sur, ya, di Gua Sur waktu bersembunyi, ya masih digigit ular, ya sakit kok sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya sampai tetap sakit kok. Padahal aulia illah. Jadi jangan mudah tertipu dengan keramat, enggak malah ribet urusannya. Wah itu keramat, enggak usah terlalu percaya nian. Keramat memang ada, tetapi kan tidak semua orang itu terus keramatnya nampak. Wong keramat, wong mukjizat saja. Mukjizat saja itu ada atau nak diberikan Allah di saat dibutuhkan saja kok. Ini kok orang dibantu pada keramat ini, keramat ini. Jangan-jangan bukan keramat dari Allah, malah keramat dari yang selain, malah bahaya. Wis yang lurus-lurus saja, pokoknya kita usahanya kita gunakan, tarekohnya kita jalani, hakikatnya yuk belajar sedikit dari sedikit, nanti insya Allah kan malah aman daripada malah belak-belok. Saya pedomannya dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Apa yang tidak ditiru oleh beliau tentang Rasulullah, semuanya ditiru. Semuanya diikuti. Rasul itu apa, bagaimana caranya. Beliau tidak pernah keluar dari relnya Rasul, sahabat Abu Bakar Siddiq ini. Bahkan pertama kali yang mengakui bahwa Rasulullah wafat, ini kan sahabat Abu Bakar Siddiq. Ingkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Ingkana tak butuh, manusia, nek kamu kok nyembah Muhammad, Muhammad yang sudah wafat. Wa ingkana ta'budullah fa inna Allah bakin la yahmud. Tetapi kalau kalian itu nyembah Allah, Allah itu tetap bakti. Allah itu tetap kekal dan tidak akan pernah mati. Akhirnya sahabat Umar lerem itu. Padahal sangat cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teruskan. Ya Allah. Salasun latudroku bisalasin. Tiga perkara ini tidak akan bisa diimbangi. Kok diimbangi tidak bisa? Tidak ditemukan. Tiga perkara ini tidak bisa ditemukan dengan tiga perkara yang lain. Artinya tidak bisa dicari dengan tiga perkara yang lain. Ini kata beliau. Al-ghina bil muna. Ini bicara hakikatnya. Ini hakikat ini. Al-ghina bil muna. Kekayaan ini tidak akan bisa ditemukan hanya dengan banyak angan-angan. Kan itu. Atau dengan banyak kerja. Atau dengan banyak usaha. Jadi kekayaan tidak akan pernah didapat hanya dengan angan. Seandainya aku kaya ya. Oh jadi mengandai. Muna itu angan-angan. Bidzamil mim jam'u maniyatin. Ai fala yahsulu al-ghina bil amani. Atau dengan kerja keras. Ini hakikat. Sebab kekayaan itu bisa dicapai bil kismati minallahi ta'ala, dengan bagiannya Allah subhanahu. Itu hakikatnya kaya. Kamu jatahnya kaya, itu tetap kaya. Ini hakikat loh. Makanya kita tidak boleh meyakini karena kerja saya jadi bisa beli ini, saya dapat ini, tidak boleh. Sebab hakikat yang menyampaikan rezeki, yang giring adalah Allah. Jadi kita secara lahiriah, secara fisik tetap bekerja, tetapi hati kita ngomong yang menyampaikan ke sini bukan karena kerjaan saya, tetapi Allah subhanahu. Paham ya? Supaya kita tokonya tidak keliru. Allah. Mau nyatanya yang siang malam banting pulang peras keringat tidak kaya ya banyak kok. Banyak lah. Waduh, ada lagi yang usahanya banyak, ternyata malah bangkrut ya banyak kok. Sudah usahanya macam-macam, akhirnya malah gulung tikar, ada apa enggak? Artinya kan tidak dengan itu. Memang kaya atau tidak itu adalah atas yang dibagi oleh Allah. Baru nanti saya insinyur, saya nanti bisa ini.
Ya tidak juga, insinyur nganggur juga banyak. Yang profesor nganggur juga tidak jamin. Makanya apapun jangan dijadikan jaminan. Kalau hakikat itu jaminannya ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil kismati minallahi ta'ala, tetapi dengan pembagiannya Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya jatah dari Allah. Yuk gimana kita mensikapi di saat kita diberi oleh Allah? Ya syukur. Di saat kok tidak sesuai target, ayo sabar. Bisanya sehari itu, misalkan umpama yang salon ini, biasanya kan 40 orang, 50 orang, kok cuma 20 orang. Ada apa ini? Jangan nanti kalau tidak sabar, wah ini mungkin ada yang nanam apa-apa di siko. Gitu akhirnya. Tetapi kalau kita sadari, oh ini memang bagian dari Allah, hari ini segini, besok segini, ini kan insya Allah aman. Kalau tidak nanti menimbulkan suudon, pasti ada apa-apa ini. Wah, pantas saya badannya panas terus, wah terus berkembang biak, jadi macam-macam, akhirnya malah jadi tidak tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.